Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota Jasmar Aldini Selaban, Wawan Tripianzega, Adelia Marsha Widyadini, dan Marlinus Tuha. Kami dari kelas 635B25 dengan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Di sini kami akan menyampaikan video tutorial mengenai uji statistik one way dan two way ANOVA. Baik, di sini kita akan mendiskusikan studi kasus menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama kita harus mengkategorikan satu data tersebut, yang dimana kegunaan data tersebut untuk mempermudah kita dalam menggunakan aplikasi SPSS tersebut. Ini adalah 1 untuk Dior, 2 untuk Chanel, 3 untuk YSL, dan 4 untuk Celine. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita klik variable view, kita klik X, desimal kita ganti 0, label kita buat merek, values tadi kita buat kategori yang sudah kita kategorikan tadi. Yang pertama 1 untuk Dior kita add, 2 untuk Chanel kita add, 3 untuk YSL kita add, dan 4 untuk Celine. Kita add, kita okekan. Setelah itu kita klik Y, desimalnya sama kita ganti 0, label kita buat penjualan. Oke, setelah itu kita klik data view. Untuk mengisi data view kita buka Microsoft Excel, kita copy merek dan penjualan, jangan sampai ada yang tertinggal. Setelah itu kita pastekan. Nah, di sini kita akan menguji uji normalitasnya menggunakan analis, deskriptif statistik explore. Setelah itu merek kita bawa ke faktor list, penjualan ke dependent list. Setelah itu kita klik plots, kita centang normality plot with text, kita continue. Setelah itu kita okekan. Oke, ini adalah hasilnya. Yang pertama kita lihat tes normality-nya, yaitu uji normalitasnya. Dapat kita lihat jika di atas 0,05 maka ini berdistribusi normal. Dapat kita lihat Dior, Chanel, WSL, dan juga Celine di atas 0,05, yang artinya adalah ini berdistribusi normal. Setelah itu kita akan menguji one way ANOVA. Kita kembali ke data view. Setelah itu kita klik analyze, kita klik comparements one way ANOVA. Mari kita buat ke factor list, penjualan kita buat connect list, kita klik post hard, kita klik 2K, centang 2K, kita continue, kita klik option, kita centang deskripsi dan homogeneity. Setelah itu kita continue, kita klik OK, kita tunggu. Oke, ini adalah hasil yang sudah kita uji. Dapat kita lihat rata-rata penjualan tertinggi untuk keempat merek ini adalah di Chanel. Kita lihat deskriptif. Setelah itu kita akan melihat uji kesamaan variansnya. Dapat kita lihat jika dia di atas 0,05 maka ini adalah homogen atau sama. Setelah itu kita akan menguji apakah sampel ini, keempat sampel tersebut memiliki rata-rata yang sama ataupun berbeda. Kita lihat uji ANOVA-nya. Dan sampelnya adalah jika SIG di atas 0,05 maka rata-rata sama. Namun jika sebaliknya, jika SIG di bawah 0,5 maka rata-ratanya berbeda. Coba kita lihat, kitasnya adalah atas 0,05, yang artinya apa? Bahwa keempat merek tersebut adalah sama. Kita akan melihat kelompok mana rata-rata penjualnya sama atau tidak sama melalui tes Fox-Hawks. Dapat kita lihat bahwa SIG-nya di atas 0,05, semua SIG-nya di atas 0,5, yang artinya apa? Jika SIG di atas 0,5 dapat diartikan bahwa
Empat variabel itu adalah sama ataupun signifikan. Dapat kita lihat melalui homogeneous subtestnya. Pada subtest ini dapat kita lihat semua berisi, yang artinya apa? Jika keempat ini berisi, maka artinya keempat variabel ini adalah signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjual keempat merek pakaian Dior, Chanel, WS dan juga Celine adalah sama. Sehingga apa? Ya, variabel merek berpengaruh secara signifikan. Oke, di sini udah ada data untuk uji Twist ANOVA. Baik, sebelumnya format ini udah saya pindahkan ke dalam bentuk Excel. Baik, di sini langsung saja kita buka SPSS-nya, tekan File, lalu cari file yang bentuk Excel, kita simpan. Oke, kita klik dan bakal muncul. Lalu kita tekan OK. Dan datanya udah pindah ke SPSS. Lalu kita ke variable view. Di sini untuk name shift, value-nya kita ganti untuk value yang pertama, label shift 1. Kita copy aja. Terus untuk yang kedua, labelnya shift 2. Untuk value 3, shift ketiga. Dan yang keempat untuk shift yang keempat. Add, lalu tekan OK. Dan untuk value gender juga pria dan wanita. Oke, add, lalu tekan OK. Oke, selanjutnya pilih ke data view dulu. Nah, untuk di data view ini shift-nya kita sesuaikan sama variabel view yang telah kita ubah tadi, value-nya. Untuk shift kita ganti shift 1. Oke. Oke, dan untuk 2 kita ganti juga dengan shift 2. Shift 2. Nah, kita ganti. Dan yang shift 3 juga kita ganti. Kita ganti semua seperti sebelumnya. Untuk yang 3 diganti shift 3 ya. Oke. Nah, kalau udah yang 4 diganti juga dengan shift 4. Sampai seterusnya. Oke. Nah, kalau udah kita cek lagi dulu apakah ada yang salah atau keliru. Oke, udah benar semuanya. Kita balik ke variable view lagi. Oke, di sini udah benar semua. Udah sesuai. Untuk selanjutnya kita ke analyze. Pilih general linear model yang ini.
tekan univariate. Nah, produk untuk dependent variable dan fix faktornya itu shift dan gender. Lalu tekan floats, shift kita pindahin ke sini, lalu ini tekan add. Nah, shift kali gender, lalu kita tekan continue. Oke. Selanjutnya untuk post hoc-nya kita pindahkan shift, lalu kita centang yang Turki. Oke, dan tekan continue. Oke, langsung option. Kita centang yang ini. Descriptive statistic, estimate of effect size, homogeneity test, specify source left flutter. Tekan continue, lalu oke. Dan kita tunggu hasilnya keluar. Nah, untuk hasil dari tabel test of between subject effect, yaitu pada shift nilai P-nya sama dengan 0,031, kecil dari 0,05. Artinya shift berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi. Dengan kata lain, perbedaan antara shift memiliki efek yang pada jumlah produksi gitu. Yang kedua ada gender. Gender ini nilai P-nya 0,720, besar dari 0,05. Artinya gender tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi. Dan yang ketiga ada shift dikali gender dengan nilai P sebesar 0,928, itu besar dari 0,05. Bisa dikatakan tidak signifikan karena P-nya besar dari 0,05. Jadi tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi. Dan yang terakhir ada intercept, itu tuh P-nya sebesar 0,00 atau kecil dari 0,05, itu signifikan. Jadi artinya rata-rata dasar atau grand mean dari jumlah produksi berbeda secara signifikan dari 0. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwanya shift memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah produksi, sementara gender dan shift, maksudnya shift kali gender tidak berpengaruh signifikan. Seperti itu. Lanjut kita masuk ke hasil post hoc test atau Turki HSD-nya untuk shift. Jadi dapat kita lihat bahwa ada perbedaan signifikan antara shift 1 dengan shift 2, serta antara shift 1 dengan shift 3. Dan tidak ada perbedaan signifikan antara shift 2 dengan shift 3 dan shift 4 dalam hal hasil produksi. Dan selanjutnya kita lihat hasil dari homogeneous subsets. Di sini dapat kita ketahui bahwa nilai signifikannya sebesar 0,755, besar dari 0,05. Artinya menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam beberapa kombinasi antara shift yang termasuk dalam subset 1 dengan subset 2. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya shift 3 memiliki rata-rata produksi yang lebih tinggi dan signifikan berbeda dari shift 1, shift 2, dan shift 4. Serta shift 1, shift 2, shift 4 memiliki hasil yang serupa secara statistik. Baiklah, sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.